Masih membahas simbol-simbol dari politik nasional, tampaknya yang terus terjadi untuk tahun politik yang datang lebih cepat ini, sebelum 2024, 2,5 tahun sebelumnya. Mas Jayadi Hanan masih bersama kami, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Mas Gun Gun Herianto, untuk menganalisa komunikasi politik pada pagi hari ini. Mas Gun, Anda setuju? Saya masih sedikit menyambung Mega Pro atau PD Perjuangan dengan Gerindra. Pengen tahu saya kalau iya PDI Perjuangan kan calon-calonnya sudah lebih kelihatan. Ada ya Ibu Mega saya sebut juga. Kemudian Pak Ganjar, ada Puan yang juga sering disebut namanya akan bersedia maju. Nah kalau di Gerindra siapa Mas Gun? Anda silahkan juga menganalisa selain Pak Prabowo langsung ya. Saya berpikirnya kan selain Pak Prabowo siapa sih yang tokoh muda? Sandiaga Uno misalnya. Iya, saya lihat kalau bicara nama, kalau di Gerindra selain Prabowo tentu juga ada Sandi ya, yang sering kemudian muncul di persepsi publik yang disurvei oleh teman-teman. Begini Mas Bayu, saya pikir dalam pendekatan komunikasi politik itu ada 4 tahap kan ya, termasuk juga saya pikir akan terjadi di PDI Perjuangan ataupun Gerindra dan partai-partai lain. Pertama adalah tahap pemunculan. Dan ini adalah fasenya sekarang, memunculkan sejumlah nama, itu misalnya Ganjar atau Puan di PD Perjuangan, kemudian juga nama-nama Pak Anies atau nama mungkin AHY, itu tahap pemunculan. Yang kedua itu tahap legitimasi. Itu pada saat misalnya di survei tinggi, termasuk juga dapat proses kandidasi di internalnya itu mulus. Misalnya dia mendapatkan tiket. Nah itu aspek legitimasi internal dan eksternalnya ada. Kemudian yang ketiga itu proses peneguhan, di mana ada semakin bisa menyulitkan basis dukungan, kelompok pro kontra yang sampai di solid stage ya. Itu nanti pada saat misalnya fase-fase kampanye dilakukan. Dan terakhir adalah pemilihan. Nah sekarang saya pikir di proses yang krusial, seperti di PD Perjuangan, ya itu kan juga tidak semudah seperti bacaan linear publik. Maksud saya ada yang populer tapi bermasalah internal. Ada yang kayaknya sudah cukup kuat, malah saya langsung saja menyebut. Misalnya Mbak Puan, udah putrinya ibu, tapi sebutlah di dalam survei kurang muncul begitu. Nah ini kan jadi kendala begitu. Kalau begini makin seru dong ya Mas Gun. Iya itu bisa jadi dilema sendiri sebenarnya bagi PD Perjuangan. Mungkin masih ingat juga peristiwa 2014. Awalnya sebagian dari elit PDI Perjuangan kan tidak happy dengan Pak Jokowi. Termasuk Pak Taufik Kemas, saya lihat di pernyataan-pernyataan awalnya kan waktu itu almarhum termasuk verbal agresif. Bukan orang yang langsung setuju juga gitu ya. Ya injury time, karena elektabilitas Pak Jokowi sangat meroket begitu, akhirnya kemudian mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Ya kan? Dan itu saya pikir sekarang juga dialami oleh PD Perjuangan. Di satu sisi batasan afiliatif internal menghendaki ke Puan misalnya, terlihat dari proses-proses yang kita bisa baca ya, terutama semakin solid informasinya sejak tanggal 22 Mei itu, di mana ada pernyataan-pernyataan agresif ya dari elit PD Perjuangan untuk merapatkan barisan di internal, ya kan? Dan gongnya menurut saya pernyataan simbolik Bu Mega bahwa petugas partai itu harus nurut, kalau enggak out ya. Itu kan contoh pesan-pesan yang sebenarnya bisa punya konteks umum ke seluruh kader, tetapi ada konteks khusus menurut saya dalam proses kandidasi jelang 2024. Kalau gitu Mas Gun, tokoh-tokoh yang muncul di survei, artinya angka surveinya cukup tinggi dan sekarang muncul. Ada Ridwan Kamil, ada Ibu Risma, ada Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Masih mungkin dong berarti untuk kemudian diambil oleh partai politik tertentu untuk maju di Pilpres 2024? Iya, kalau bicara mungkin, ya itu akan sangat bergantung pada pilihan-pilihan si kader di PD Perjuangan itu yang disebut seperti Risma, taruhlah mau pindah atau Ganjar mau pindah partai. Ridwan Kamil kan memang tidak. Maksud saya dalam konteks bahwa maksud saya dalam konteks sebuah partai politik nggak punya jagoan juga gitu, yang kemudian populer banget gitu kan. Akhirnya mereka harus mengambil
seperti dulu PDI Perjuangan mengambil Pak Jokowi gitu kira-kira? Mungkin Ya, terjadi kan? kalau kasus Jokowi kan memang kader PD Perjuangan ya. Ya. Mungkin masalahnya adalah apakah figur utama yang dikehendaki, misalnya seperti posisi Ibu Mega mau maju lagi atau kader lain, misalnya seperti Pak Jokowi waktu itu. Ya. Tapi kalau saya lihat Mas Bayu, untuk 2024, kalau membaca tren dari sekian banyak perbincangan internal maupun eksternal, PD Perjuangan sepertinya memang akan all out mendukung Puan Maharani, gitu ya. Ya. Cuman posisinya apakah kemudian jadi berfungsi dengan Gerindra, dan potensi itu sangat besar, misalnya seperti Prabowo Puan begitu ya. Ya. Dan di tingkat itulah menurut saya posisi Megawati akan sangat menentukan. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar ketua umum, tapi veto player dalam konteks penentuan kebijakan strategis partai, terutama dalam Pilpres. Oke. Terutama misalnya Pilpres 2024. Kalau Oke. misalnya ruang itu diambil oleh Mega berdasarkan amanat Kongres sebagai veto player dalam penentuan figur utama yang akan didorong di 2024, maka posisi Ganjar menurut saya menjadi lebih mengecil ya, terutama untuk dapatkan tiket dari PD Perjuangan. Dan apakah nanti prosesnya adalah ada stimulan dari kekuatan di luar PD Perjuangan yang kemudian berkomunikasi dengan pihak Ganjar, kan begitu? Oke. Ya, kalau gitu saya kemudian akan sedikit mencoba mencari tahu kalau ya lebih kuat pada saat ini bisa saja terjadi perubahan kan, Mas Jayadi dan Mas Gun ya. Mas Jayadi, kalau PD Perjuangan sama Gerindra sudah makin mengerucut begitu, siapa lawannya? Kalau kemudian Prabowo Puan, kita lihat sekarang yang paling kuat begitu ya, sebagai sebuah dugaan dari kita atau tebakan. Nah, lawannya kalau saya nih begitu, saya nggak, maksudnya saya sebagai orang awam saja, saya melihat nama Anies Baswedan mungkin akan muncul begitu. Nah, pasangannya siapa? Nah, kira-kira begitu. Apakah begitu? Dan ini kemudian akan makin terus mengerucut karena Prabowo Puan dalam hemat saya, ketika saya membayangkan saya menjadi pemilih begitu misalnya. Ini bayangannya saya tuh udah pengen tokoh muda gitu, tokoh yang udah baru lah gitu. Siapa nih tokoh-tokoh mudanya? Nah, kalau itu terjadi, rasanya akan ke sana itu kan, bisa saja sulit menang bagi Prabowo Puan. Itu dalam bayangan saya, Mas Jayadi. Ya, memang salah satu keharusan dari siapapun capres-cawapres maupun partai politik nanti, mereka mau tidak bisa mengabaikan atau malah fokus utamanya antara lain ke pemilih muda ya. Iya. Karena generasi Y dan generasi post Y, generasi milenial dan post milenial atau Z itu akan menjadi pemilih ya. Pemilih paling banyak nanti di 2024. Apalagi kalau ditambah dengan generasi X seperti saya, Mas Bayu, Mas Gun kayaknya masuk milenial, enggak? Gitu. Jadi itu pemilih kita kan masih merasa muda juga kan? Betul, kita semangatnya milenial, ya. Betul, jadi itu tergantung kepada mereka. Apakah pemilih muda akan ke yang capres muda juga, itu masih belum tentu. Karena selama ini menyebar itu, para pemilih muda. Oh, begitu. Misalnya pemilih Prabowo di kalangan muda cukup banyak tuh kalau di 2019 misalnya ya. Nah itu satu. Oke. Nah yang kedua Mas Bayu, kalau misalnya tadi Anda bilang, itu yang menarik pertanyaan Anda tuh. Kalau PDI Perjuangan dan Gerindra jadi berkoalisi, bagaimana lawannya? Iya. Ya. Nah ada dua hal yang harus kita bicarakan di sini. Pertama, ada dua pola pembentukan koalisi. Pola pertama sudah kita jalani sejak pemilu 2024 sampai pemilu 2019. Yaitu koalisi ditentukan atas dasar siapa yang akan jadi calon presidennya. Iya. Jadi ada dulu calon presidennya dan kemungkinan cawapresnya, baru partai-partai berkoalisi. Itu pola pertama dan itu terjadi sejak 2004 sampai 2019. Ya. Pola kedua adalah partai-partai berkoalisi dulu, nanti mereka mencari capres-cawapresnya bersama-sama. Itu bisa. Nah, pemilu serentak sebetulnya memungkinkan untuk itu. Oh, oke. Apalagi kan ada presidensial threshold. Jadi sudah jelas tuh siapa bisa berkoalisi dengan siapa. Nah, cuma di 2019 itu tidak terjadi karena ada calon dominan, yaitu Jokowi dan Prabowo. Kalau sekarang kan tidak ada calon dominan. Iya. Jadi partai-partai bisa berkoalisi satu sama lain sebelum mereka menentukan capres-cawapresnya.
Gitu Mas Bayu. Oke, Nah ini patut dicoba menurut saya. Ya. Nah, apalagi waktunya masih cukup. Nah, kalau PDIP Gerindra terbentuk, pertanyaan pertama adalah siapa kira-kira koalisi lawannya? Koalisinya dulu Mas Bayu. Ya. Nah, saya perhatikan sejak 2004 sampai 2019 itu, ada 3 partai yang nggak pernah berkoalisi dengan PDI Ya. Perjuangan. Ya. Ada Di Pilpres PKS, Nasional, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Demokrat. Ya. Nah, bahkan PDI sudah menyatakan baru-baru ini kan melalui sekjennya, Iya. mereka sulit berkoalisi dengan PD dan PKS. Betul. Ya, karena alasan hubungan di antara keduanya ya, atau Iya. alasan lain. Jadi, ada kemungkinan koalisi yang pertama terbentuk adalah yang paling jauh jaraknya dengan PDI, yaitu PKS dan PD. Nah, PKS dan PD ini mungkin perlu menggandeng satu lagi, bisa Nasdem, Ya. bisa PAN, Ya. ya PAN PD PKS yang sering tuh Ya. berkomunikasi. Kalau partai-partai yang sekarang berkoalisi di koalisinya Pak Jokowi di pemilu terakhir, ada PKB, ada Golkar, nggak mungkin berpindah. Mereka bisa punya pilihan membentuk koalisi sendiri, Oh, oke. ya, atau misalnya bergabung dengan poros PDI misalnya. Ya, oke. Tapi mungkin Nasdem agak susah tuh bergabung dengan PDI. Ya. Karena kalau calonnya Prabowo ya, Ya. mengingat hubungan rivalitas antara Ketua Umum Nasdem dengan Prabowo sejak waktu Ya. mereka masih di Golkar misalnya. Itu Oke. yang kita ketahui di publik ya. Oke. Jadi Nah, ya. ada kemungkinan kalau mau bentuk itu ada 3 kemungkinan koalisi. Ya. Pertama koalisi PDI Gerindra, kedua koalisi yang jaraknya paling jauh dengan PDI, Ya. dimotori mungkin PD dan PKS, Ya. mungkin tambah Nasdem atau mungkin tambah PAN atau yang lain. Lalu koalisi yang berikutnya, partai besar yang berikutnya adalah Golkar kan? Ya. Yang mungkin memimpin koalisi juga Golkar. Golkar partai besar, nomor 3 suaranya, nomor 2 kursinya. Ya. Jadi kalau lihat itu, Golkar sama PKB nggak ada halangan berkoalisi kan? Ya. Nasdem Golkar sama semua Nasdem pecahan juga dari nggak ada. Golkar. Betul. Jadi ada kemungkinan itu polanya. Nah, Oke. lalu siapa calon presidennya? Mereka bisa cari sama-sama. Iya. Kan kekuatannya merata tuh yang untuk sementara di luar Prabowo ya. Iya. Ada Anies, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, Iya. ada Sandiaga Uno, ada AHY dan seterusnya. Atau nanti kalau Erlangga Hartarto misalnya mulai mencuat lagi, Iya. atau Oke. siapa namanya Caimin kan mulai berusaha lagi kan, Betul. mungkin juga mencuat lagi namanya. Itu Kalau- nama capresnya bisa dipilih. Iya. Jadi Saya akan ingin menarik tuh kalau betul. itu terjadi. Menarik Mas Jayadi, Mas Gun. Nah, kalau saya menarik yang paling jauh dulu saja dari PD Perjuangan istilah Mas Jayadi, berarti kan ada PKS, Partai Demokrat dan PAN, begitu. Ya. Anggaplah Golkar, Nasdem, PKB yang tadi disebut mungkin membuat koalisi juga, sebutlah masih bergabung, walaupun nanti kita lihat dengan koalisinya Pak Jokowi sekarang misalnya. Nah, PKS punya keterlibatan sangat dekat dengan Anies Baswedan sejak Pilkada DKI. Partai Demokrat punya AHY. Jadi saya boleh sebut Anies AHY, nah, kira-kira begitu. Makanya Anda pakai biru nih. Kira-kira boleh saja istilahnya hal semacam itulah yang mungkin terjadi. Benar Mas Jayadi? Betul. Nah, begini, kalau kita perhatikan, memang Anies itu cenderung lebih populer di kalangan pemilih PKS. Dominan dia kalau di PKS. Ya. Dan dia lebih populer di kalangan pemilih Partai Demokrat. Lebih populer di kalangan pemilih Partai PAN. Partai P3. Ya. Oke. Itu nama Anies itu Ya. kalau melihat preferensi pemilih partainya memang cocok tuh. Plus kemudian nanti Nasdem ya itu bisa karena pemilih Nasdem masih cenderung belum menentukan pilihannya, masih bisa kemana-mana. Oke. Jadi itu sangat mungkin. Ya, oke. Nah, ini kan semua kemungkinan. Yang kita bicarakan ini belum benar-benar terjadi. Kalau kemudian calon presidennya Mas Jayadi ya, Pak Prabowo, Puan, Anies Baswedan, AHY, siapa yang mungkin lebih menang menurut LSI? Tanpa survei. Baik, belum bisa ditentukan. Karena kita seperti tadi belum ada yang dominan itu sekarang. Kita lihat perkembangan ke depan. Kalau misalnya sekitar setengah tahun lagi lah
Juni Oke. 2023 misalnya. Mungkin konstelasinya akan sedikit berubah begitu ya. Iya, kalau Ya. sekarang akhirnya masih ada terus. Pertanyaan Mas Bayu Terlalu ini melakukan prediksi sekarang. melompat ke masa depan. Karena mau ada Piala Eropa kan, jadi kita menebak sebelum pertandingan begitu kira-kira. Nah, Mas Gun, Ya. ini saya jadi makin mengerti bahwa partai politik bergerak, bermanuver ya. Mas Jayadi Ya. sudah menjelaskan, Mas Gun sudah menjelaskan. Ya. Tokoh-tokoh juga bermanuver. AHY goncengan sama Ridwan Kamil. Ini membuka komunikasi. Bu Hovifah juga bertemu dengan AHY. Bu Hovifah bertemu dengan Ridwan Kamil. Ini berarti tokoh-tokoh ini boleh kita sebut mereka sudah membuka komunikasi dan menuju ke 2024. Walaupun kalau ditanya enggak, kita enggak bicarain soal politik, bicara soal apa. Tapi gambar-gambar itu bagi Mas Gun, ini diterjemahkan oleh Mas Gun untuk kita sebenarnya berbicara ke arah sana. Benar Mas Gun? Iya, sangat benar. Menurut saya pergerakan para aktor itu menuju 2024 ya. Iya. Terlepas dari momentum apa yang kemudian ditunjukkan kepada publik. Tetapi ya ini kan lagi proses pencarian ya. Iya. Tokoh sekaligus chemistry di antara mereka dan partai yang mendukungnya. Iya. Saya tadi melanjutkan Mas Jayadi, saya setuju bahwa poros kedua ya Mas Bayu di luar Gerindra dan PD Perjuangan Iya. itu yang paling mungkin kalau melihat peta kongsi itu adalah PKS, Demokrat dan PAN dalam satu paket. Itu kan sebenarnya udah lewat threshold ya. Ya, sudah cukup. Presidensial threshold dia udah nyampe 22,78%. Artinya udah bisa jadi satu paket. Nah, poros ketiga itu memang akan didinamisasi oleh kekuatan tadi yang Mas Jayadi sebut. Golkar itu 12,31 ya, Mas Jayadi. Kemudian PKB 9,69 itu Ya. kalau misalnya mereka berfungsi udah jadi poros ketiga tuh, ya kan? Iya. Belum lagi posisi Nasdem 9%-an ya. Oke. Dan jangan lupa juga ada P3 4, jadi dinamika poros ketiga itu akan sangat ditentukan Menarik oleh juga. Golkar dan posisi PKB. Ya. Nah, soal balik ke tokoh, Mas Bayu itu memang satu di antara 3 faktor yang menurut saya sekarang akan menjadi faktor penentu kongsi-kongsi politik ya ke depan. Oke. Karena apa? Poros di luar PDIP dan Gerindra menurut saya syarat bisa nyatu tuh karena 3 hal. Pertama, itu ada figur yang bisa nyatuin. Ya, itu merepresentasikan tentu negosiasi dan lobby di antara mereka. Ya. Iya kan? Kalau kemudian tidak ketemu itu repot. Ya, kemudian yang kedua adalah agenda bersamanya apa? Ya kan? Karena kita bisa analisis dari ragam pertemuan beragam kekuatan politik. Kalau kemudian tidak bersepakat dengan agenda bersama, karena itu tentu partai-partai juga office seeking ya, ya kan? Iya. Ya. Itu kan bicara soal keuntungan mereka dalam kekuasaan, ya kan? Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu mereka bisa ngatasi ego sektoralnya. Partai-partai itu kan egonya pasti inginnya mereka yang nomor satu, baik Iya. itu di capres maupun di cawapres. Oke. Betul nggak? Nah, Betul. posisi itulah yang seringkali kemudian tidak mempertemukan pada akhirnya di injury time kongsi politik mereka, Iya. iya kan? Iya. Kecuali kalau misalnya tadi ada faktor pengubah yang menurut saya cukup dominan di 2024 itu ada proses borongan, misalnya sebut aja tadi misalnya seperti PDIP dan Gerindra Iya. itu mampu mengonsolidasikan kekuatan partai-partai dalam kongsinya Pak Prabowo dan Mbak Puan sehingga tidak menyisakan kekuatan lain. Nah, Iya. itu bisa jadi faktor pengubah ya. Kalau Oh. kita Tunggal bicara dong. Tunggal makanya dong. kalau kita bicara kongsi dan siapa yang menang dari figur yang diusung oleh kongsi terlalu prematur. Oke. Ya. Mas Jayadi kenapa tadi? Iya, jadi Mas Gun itu bilang kan calon tunggal maksudnya. Ca- Ya ca- mungkin aja. calon pasangan tunggal itu mungkin saja juga terjadi ya Mungkin begitu. saja. Tapi apakah secara real politik bisa terjadi kita lihat lagi. Ya. Iya. Dan ini idealnya bagian sih- akhir, bagian Dan akhir. menurut saya idealnya itu harusnya tidak pasangan tunggal ya. Iya. Kenapa? Karena kita akan sangat dirugikan dengan kontestasi gagasan. Ya. Iya. Tuh. Oke, setuju. Setuju, Mas.
bagian akhir, singkat saja dari Mas Gun dan Mas Jayadi. Sudah di ujung lidah saya begini, sebagai bagian ingin kemudian juga melihat konstelasi politik nasional juga. Mungkin nggak Pak Ganjar kemudian ditarik oleh partai politik lain, Mas Jayadi? Tergantung kepada perkembangan elektabilitas Pak Ganjar. Saat ini kalau di data ya sampai dengan April atau Juni 2021, kalau saya lihat data berbagai lembaga survei dan juga data kami sendiri itu, Mas Ganjar itu masih sangat Jawa Tengah sentris. Oh, oke. Plus sangat PDIP sentris. Tapi Jawa Tengah memang kantung suara untuk pemilihan presiden kita kan? Benar. Itulah yang menyebabkan suaranya masih di kisaran 15% saja kalau disandingkan secara semi terbuka dengan yang lain. Oke. Nah, jadi seperti Mas Gun tadi bilang kan, figur capres itu harus mampu mengikat lintas partai. Artinya dia punya kemampuan menarik pemilih dari segala lintas sektor. Nah, kalau Mas Ganjar bisa meningkatkan itu, sehingga elektabilitasnya nanti bisa di atas 20%, di atas 30% di survei, maka bagi partai politik itu hal yang menarik. Hal yang menarik. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah misalnya dia tidak mampu meningkatkan itu dan dia masih bergantung kepada Jawa Tengah dan hanya pemilih PDIP di Jawa Tengah, sementara PDIP sudah memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan mencalonkan Ganjar, maka kemungkinan pemilihnya akan merosot. Gitu. Jadi itu tergantung dari sisi itu. Nah, yang kedua tentu saja, katakanlah Ganjar bisa meningkat elektabilitasnya dan menarik bagi partai politik yang lain. Tapi ada satu faktor lagi yang harus dihitung. Apakah Pak Ganjarnya mau apa enggak secara personal? Kalau dia misalnya selama ini menyatakan dia loyal, tegak lurus loyalitasnya kepada PDIP. Seperti selama ini kita kenal beliau begitu ya, tampaknya akan sulit begitu ya. Ya, Mas Gun, singkat saja waktu saya terbatas. PD Perjuangan ini akan mampu menyelesaikan kisruh internalnya dan kemudian akan solid menurut Anda? Atau harus muncul, mohon maaf nih, saya bilang gini, kalau kader-kadernya sulit untuk mengajukan kader-kader mudanya sulit, jangan-jangan Ibu Mega maju sendiri, selesai itu. Saya melihat kalau Bu Mega maju sendiri, rasa-rasanya hitungan PD Perjuangan sendiri tidak ya. Saya lihat potensi untuk memajukan Puan lebih besar. Dan PDIP akan tetap solid begitu menurut Anda? Ya, dan tradisinya kan memang Mega sebagai pemutus, dan ketika misalnya sudah menjadi kebijakan internal partai, barisan struktur partai sih bisa solid, tetapi apakah basis pemilih akan kemudian tetap loyal pada keputusan misalnya elit jika berbeda dengan arus bawah. Nah, itu jadi problem dinamis yang kemudian harus dibaca oleh PD Perjuangan, menjadi dilema ya. Itu yang saya ingat betul Mas Bayu 2014 Pak Jokowi kenapa kemudian juga menarik minat partai-partai lain, karena dia bisa keluar dari captive market PD Perjuangannya begitu. Ya kan, kalau hanya sekedar pemilih PD Perjuangan ya mungkin tidak terlalu menarik bagi partai-partai lain. Sehingga kemudian dari awal kan ada partai yang non PD Perjuangan yang sudah declare posisi Pak Jokowi kan begitu sebagai capresnya. Menarik. Memang dan ini itu masih bisa terjadi juga pada Pak Ganjar. Menarik bahwa untuk melihat ini semua masih 2,5 tahun lagi dan perkembangannya masih akan terus terjadi. Jadi Mas Jayadi sama Mas Gun siap-siap kalau pagi-pagi saya minta untuk gabung lagi dan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita sehat. Amin. Terima kasih Mas Jayadi, Mas Gun, terima kasih analisanya. Kita jadi menambah wawasan berkaitan dengan pertemuan tokoh-tokoh politik juga partai politik yang selama ini terjadi. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.